Assalamualaikum sahabat langit yang hatinya haus akan cahaya. Selamat datang kembali di Ilmu Langit, ruang sunyi yang menyuarakan suara malam, tempat di mana rahasia langit dan getaran hati bertemu. Terima kasih, sungguh terima kasih yang tak biasa, untuk langkahmu yang sampai di video ini. Bukan sekadar klik. Bukan sekadar lewat. Tapi ini adalah petunjuk. Banyak orang sedang berselancar di dunia maya saat ini. Tapi hanya segelintir yang disapa oleh pesan seperti ini. Dan kamu, ya kamu yang sedang menatap layar ini dengan hati yang mungkin masih hangat oleh air wudhu. Atau mungkin belum juga kering dari air mata sepertiga malam. Percayalah, ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Sama seperti tidak ada angin yang berhembus tanpa izin dari sang pengatur malam. Kamu sedang dijemput oleh pesan. Pesan yang mungkin sudah lama mengetuk pintu hatimu. Dan hari ini, ia berhasil masuk. Kalau kamu merasa ini bukan konten biasa. Kalau dadamu mulai bergetar pelan saat membaca judulnya. Ketik 77 sekarang di kolom komentar. Bukan karena angka itu punya sihir. Tapi karena itu adalah angka energi. Energi dari hati-hati yang sedang merindukan jawaban. Sahabat langit, izinkan malam ini kita bicara dari hati ke hati. Kita buka lembaran yang jarang disentuh. Kita selami ruang yang hanya dibuka oleh orang-orang terpilih. Karena tahajud bukan sekadar ibadah. Ia adalah panggilan rahasia. Ia adalah percakapan antara makhluk yang remuk dengan pencipta yang maha mendengar. Dan mungkin saja, kamu ditemukan oleh pesan ini karena tahajudmu sudah sampai. Sudah mengetuk. Sudah mengguncang langit dengan suara lirihmu yang tidak diketahui siapapun. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak malam yang kamu habiskan dalam gelap? Tanpa suara. Tanpa sorotan. Tanpa saksi manusia. Tapi kamu tetap sujud. Tetap menangis. Tetap menyebut nama yang sama. Ya Hayu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghits. Dan kamu ulang lagi. Lalu kamu ulang lagi. Dengan suara yang nyaris putus. Dengan dada yang seolah tak kuat menahan. Tapi kamu tetap lanjut. Itulah detik-detik yang tidak sia-sia. Dan malam ini, kamu harus tahu. Bahwa tahajud yang seperti itu. Tahajud yang tidak mencari sorotan. Tahajud yang tidak pamer. Justru adalah tahajud yang paling keras suaranya di langit. Bayangkan, di saat kebanyakan manusia masih tertidur. Atau sibuk dengan notifikasi dunia. Kamu malah bangkit. Berdiri di atas sajadah. Dengan tubuh yang masih berat. Tapi hati yang lebih berat jika tidak menemui Allah. Apakah kamu kira itu tidak diperhatikan? Tidak sahabat. Langit melihatmu. Para malaikat mencatat. Dan Allah, yang maha dekat, sedang menyimak. Itulah kenapa kamu ditemukan oleh pesan ini. Karena mungkin doamu sudah mulai bergema. Doa yang kamu kirimkan minggu lalu. Atau bulan lalu. Atau mungkin doa dari tahun-tahun yang lalu. Yang kamu pikir sudah dilupakan oleh langit. Ternyata tidak. Ternyata ia baru saja diproses. Dan pesan ini adalah salah satu pertanda. Sahabat langit. Tidak semua tahajud itu sama. Ada yang hanya menggugurkan kewajiban sunnah. Ada yang masih membawa ego dalam sujud. Tapi ada yang sujudnya jujur. Yang merobek dinding langit hanya karena tangisnya tidak bisa ditahan. Dan tahajud yang jujur. Itulah yang seringkali membuat langit turun. Membuat keputusan baru diturunkan. Membuat rezeki dibuka dari arah yang tak terduga. Membuat hati yang keras pun luluh hanya karena satu nama disebut berulang di sepertiga malam. Tahajud itu seperti sandi. Yang tidak bisa dibuka sembarang orang. Tapi kamu yang sedang menonton ini. Mungkin sudah memegang sandinya. Mungkin sudah tahu pintu mana yang harus diketuk. Dan ketika pintu itu terbuka, pesan-pesan langit pun mulai berdatangan. Pernahkah kamu merasa begini? Di malam-malam tertentu, kamu terbangun tanpa sebab. Tidak karena alarm. Tidak karena mimpi. Tapi hanya karena perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Itu bukan gangguan tidur. Itu bukan kebetulan. Itulah cara langit membangunkan hamba yang sedang ditunggu doanya. Karena ada waktu-waktu di mana langit menantang bumi.
Siapa di antara kalian yang ingin aku kabulkan doanya malam ini? Siapa yang ingin aku angkat segala beban hidupnya malam ini? Dan kamu, ya kamu, ternyata termasuk yang dibangunkan, yang disapa, yang dipanggil. Dan malam ini, kamu juga dipertemukan dengan pesan yang membisikkan hal yang sama. Bahwa sujudmu tadi malam tidak menguap. Bahwa air matamu tadi malam tidak jatuh sia-sia. Bahwa kamu sedang diawasi oleh cinta yang tidak akan mengkhianatimu. Kita kadang merasa kecil. Merasa tidak pantas. Merasa kotor. Merasa tidak layak untuk berharap besar dari Allah. Tapi malam itu, ketika kamu memilih untuk tetap berdiri, mengangkat tanganmu, dan menyebut satu nama dengan penuh pengharapan, itulah malam ketika kamu berubah. Kamu bukan lagi hanya hamba, tapi kamu sedang menjadi sahabat malam. Sahabat dari sang pemilik cahaya, yang akan membalas setiap lirihmu, dengan cara yang bahkan tak bisa kamu prediksi. Dan ketika kamu merasa mulai lelah, mulai mempertanyakan, kenapa doaku belum dijawab? Kenapa hidupku masih di titik ini? Kenapa aku merasa sendiri? Maka jawaban itu mungkin tidak datang dalam bentuk uang atau kabar baik, tapi datang dalam bentuk pesan. Seperti video ini, yang tiba-tiba hadir di berandamu, yang kamu klik tanpa alasan, yang kamu tonton sampai detik ini, dan membuat dadamu tiba-tiba terasa hangat. Sahabat langit, tahajud bukan tentang mustajab yang instan. Tahajud adalah tentang komitmen jangka panjang dengan Allah. Seperti hubungan yang pelan tapi dalam, yang tidak perlu diumbar tapi mengubah segalanya dari dalam. Dan yang luar biasa, ketika kamu setia, langit pun mulai mendekat. Maka jangan kaget jika nanti kamu mulai melihat tanda-tanda. Tiba-tiba hatimu lebih tenang. Tiba-tiba bebanmu terasa ringan. Tiba-tiba kamu bisa ikhlas. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari tahajud yang tidak kamu sadari sedang dikabulkan perlahan. Sampai sini, kalau hatimu terasa penuh, kalau matamu berkaca-kaca, kalau kamu merasa pesan ini bukan sekadar video, tapi sapaan dari langit, ketik 77 di komentar. Sebagai bentuk energi dari hati-hati yang ingin terus dekat dengan cahaya malam. Dan izinkan ilmu langit menemanimu lagi di bagian kedua. Kita akan bongkar lebih dalam tanda-tanda nyata yang menunjukkan bahwa tahajudmu sudah mulai diangkat ke langit. Jangan lewatkan, karena bagian selanjutnya akan membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Semoga kamu tetap menjadi hamba yang terus berani menepi saat dunia ramai, yang terus bersujud meski dunia tidak melihat. Karena di tempat sunyi itu, langit sedang menulis namamu. Sahabat langit, terima kasih sudah kembali hadir. Terima kasih sudah tetap menyimak. Dan yang lebih dalam lagi, terima kasih karena kamu sudah memberi ruang untuk pesan ini hidup dalam hatimu. Kita tak sedang bicara biasa. Kita sedang menyelami wilayah yang hanya bisa dibuka dengan rasa. Dan jika kamu masih bersama kami sampai detik ini, maka itu artinya kamu sedang dipanggil. Dipanggil bukan oleh suara manusia, tapi oleh gerakan halus dari langit, yang ingin mengingatkanmu sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang tidak bisa lagi kamu tunda. Kamu tidak tiba di sini karena scroll iseng. Kamu tidak membuka video ini karena kebetulan. Tapi kamu sedang dijemput. Dijemput oleh pesan yang memang ditulis untuk hatimu. Jika hatimu mulai bergetar. Jika dadamu terasa penuh. Jika matamu berat oleh rasa haru yang tidak jelas. Ketik 77 di komentar sekarang. Itu tanda bahwa energi dari langit sudah mulai menyentuh frekuensi hatimu. Dan energi itu perlu kamu pancarkan agar tidak padam. Sahabat langit, tahajud bukan tentang jam. Bukan tentang rutinitas. Bukan tentang siapa bangun paling awal. Tahajud itu urusan kejujuran. Urusan hubungan antara luka dan harapan. Urusan antara hamba dan penciptanya tanpa pihak ketiga. Dan tahajud yang seperti itu. Tahajud yang datang dari hati yang sudah remuk. Yang sujudnya seperti ingin mencair di atas sajadah. Yang tak lagi banyak kata, tapi penuh makna. Adalah tahajud yang diam-diam, sedang mengetuk langit. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita tahu bahwa tahajud kita benar-benar sampai?
Tenang. Langit bukan hanya tempat memberi. Langit juga tempat memberi tanda. Dan ketika tahajudmu benar-benar sudah diperhatikan, akan ada beberapa pertanda yang muncul. Bukan dari mimpi. Bukan dari suara. Tapi dari perubahan yang mulai tumbuh dari dalam. Mari kita bahas satu persatu. Dan renungkan baik-baik. Adakah di antaranya yang kamu rasakan? Yang pertama, kamu mulai merasakan ketenangan yang tidak masuk akal. Bukan karena semua masalah hilang. Bukan karena tagihan lunas. Bukan karena dunia jadi mudah. Tapi karena hatimu mulai mampu menerima. Inilah tanda pertama bahwa tahajudmu mulai diangkat. Allah tidak selalu menyelesaikan masalah dengan cara memindahkan masalah. Tapi Dia bisa mengubah hatimu. Agar tidak lagi takut pada apapun selain Dia. Kalau kamu tiba-tiba merasa damai. Meski situasi di luar masih kacau. Kalau kamu tetap bisa tersenyum. Meski doa belum juga dijawab. Kalau kamu mulai pasrah tapi bukan menyerah. Maka itu adalah jawaban. Bahwa tahajudmu tidak hanya didengar. Tapi juga sedang menyembuhkan. Yang kedua. Kamu mulai melihat hal-hal kecil yang jadi terasa besar. Dulu, kamu mungkin butuh validasi besar. Perlu apresiasi agar semangat. Perlu pencapaian agar merasa hidup. Tapi sekarang, kamu mulai bisa bersyukur hanya karena matahari terbit. Atau karena bisa menyeduh kopi hangat. Atau karena melihat anak tertawa. Itulah efek dari tahajud yang mulai diterima. Bukan karena hidupmu jadi mewah. Tapi karena jiwamu jadi kaya. Orang yang sudah merasakan sentuhan langit. Tidak lagi terikat pada ukuran dunia. Ia bisa bahagia dalam kesederhanaan. Karena hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya. Yang ketiga. Kamu mulai dijauhkan dari orang-orang yang salah. Entah perlahan atau mendadak. Ada saja yang tiba-tiba menjauh. Ada saja yang tadinya dekat jadi hambar. Hubungan yang dulu kamu pertahankan. Mendadak lepas dengan sendirinya. Jangan panik. Jangan merasa kamu kehilangan. Karena ini adalah cara Allah melindungimu. Seseorang yang tahajudnya sudah didengar. Akan dibersihkan dari hal-hal yang bisa menghalanginya. Terkadang, kita tidak tahu. Bahwa orang yang paling kita cintai. Justru adalah penghalang terbesar dalam perjalanan ruhani kita. Dan ketika kamu mulai dipisahkan. Jangan menangis karena kehilangan. Tersenyumlah karena kamu sedang diselamatkan. Yang keempat. Kamu mulai sulit melakukan dosa yang dulu terasa biasa. Dulu mungkin kamu mudah menyepelekan. Bicara kasar. Menunda salat. Bergosip. Menonton hal yang tak pantas. Tapi sekarang. Ada rasa bersalah yang besar bahkan sebelum melakukannya. Inilah efek paling nyata. Dari tahajud yang diangkat ke langit. Ia mengubah bukan hanya nasib, tapi juga selera. Tahajud itu seperti pelindung tak terlihat, yang menempel di hatimu. Setiap kali kamu tergoda, ia membisikkan, "Bukankah kamu sudah sujud malam tadi?" Dan bisikan itu cukup untuk membuatmu kembali menunduk. Kembali sadar. Kembali memilih jalan terang. Yang kelima, kamu mulai menerima jawaban dalam bentuk yang berbeda. Allah memang maha menjawab. Tapi bukan berarti selalu menjawab dengan cara yang kita inginkan. Terkadang, kita minta rezeki. Tapi yang datang justru kekosongan. Agar kita belajar mengisinya dengan sabar. Terkadang, kita minta jodoh. Tapi yang datang justru penundaan. Agar kita lebih dulu berdamai dengan diri sendiri. Terkadang, kita minta solusi. Tapi yang datang malah masalah baru. Agar kita tahu bahwa solusi sejati bukan menghindar, tapi bertumbuh. Dan kamu mulai memahami itu semua. Itulah tanda bahwa hatimu sudah naik level. Sudah bisa membaca tanda-tanda. Sudah mulai bisa membedakan mana cobaan dan mana pertolongan dalam bentuk lain. Sahabat langit, tahajud itu seperti benih yang kamu tanam dalam gelap. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang tepuk tangan. Tidak ada yang tahu berapa kali kamu jatuh dalam isak. Tapi benih itu mulai tumbuh. Diam-diam. Perlahan.
Tapi pasti. Dan jika kamu merasakan satu saja dari tanda-tanda di atas, maka percayalah, kamu tidak sedang berjalan sendirian. Kamu sedang digandeng oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kekuatan yang tidak akan membiarkanmu jatuh sendirian. Sampai sini. Kalau kamu mulai merasa lebih ringan, lebih yakin, lebih tenang, tolong tulis 77 di komentar. Karena energi itu tidak boleh kamu simpan sendiri. Kamu harus pancarkan agar orang lain bisa ikut merasakannya. Jangan heran kalau setelah ini, kamu mulai menemukan banyak hal yang dulu kamu cari. Bukan karena dunia berubah, tapi karena tahajudmu sudah membuka pintu-pintu yang sebelumnya terkunci. Dan jangan takut, jika yang datang bukan jawaban instan, tapi malah kejadian-kejadian aneh. Karena tahajud itu seringkali bukan mengabulkan keinginan, tapi menggiring kita pada arah yang sebenarnya lebih kita butuhkan. Ingat satu hal, orang yang tahajudnya didengar, akan selalu disertai. Bukan hanya oleh pertolongan, tapi juga oleh peringatan. Karena langit terlalu cinta untuk membiarkanmu salah arah. Dan tahajud adalah salah satu bentuk cinta paling rahasia antara hamba yang rapuh dengan Allah yang maha lembut. Kalau kamu masih setia bangun di sepertiga malam, masih mengangkat tangan, masih menyebut nama yang sama, maka kamu adalah bagian dari keluarga malam. Keluarga kecil yang tidak ramai, tapi sangat dekat dengan langit. Izinkan kami menutup bagian kedua ini dengan satu pesan sederhana, tapi sangat dalam. Jika malam-malammu terasa berat, jika sujudmu masih dibalas diam, jika doa-doamu seperti menguap tanpa jawaban, ingatlah bahwa setiap air mata itu dicatat, setiap sesak itu dihitung, dan setiap tahajud itu sedang membentuk jalan. Jalan menuju jawaban, yang mungkin tidak datang hari ini, tapi pasti datang di waktu yang paling tepat. Di bagian ketiga, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ketika seseorang bersujud di malam hari. Apa yang para malaikat lakukan, dan bagaimana tahajud bisa mengubah hidup bukan hanya di bumi, tapi juga di akhirat. Sampai bertemu di bagian terakhir. Tetap kuat, tetap sujud, karena langit sudah mencatat namamu. Sahabat langit, terima kasih karena kamu sudah menempuh perjalanan panjang bersama kami. Terima kasih karena kamu tidak menyerah di tengah jalan. Dan terima kasih yang terdalam, karena kamu izinkan pesan ini meresap ke dalam relung hatimu. Kita telah sampai di bagian akhir dari pesan ini. Tapi percayalah, akhir ini bukan penutup. Justru ini adalah pembuka. Pembuka bagi lembaran baru dalam hidupmu. Lembaran yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih jujur dalam mencintai penciptamu. Kamu tidak sampai di sini karena algoritma. Bukan juga karena kebetulan atau rekomendasi acak. Kamu sampai di sini karena hatimu sedang dituntun. Dan pesan ini sedang menjadi perantara antara kamu dan Dia yang tak pernah tidur. Kalau kamu merasa pesan ini sedang bicara langsung padamu, kalau kamu merasa ini adalah jawaban dari doa yang sempat kamu kirim dengan suara tercekat, ketik 77 di kolom komentar sekarang. Sebarkan energi itu. Karena siapa tahu, dari komentar kecilmu, ada hati yang kembali percaya bahwa Allah masih mendengar. Sahabat langit, kita sudah bicara tentang tahajud yang mengetuk langit. Kita sudah membahas tanda-tandanya. Tapi sekarang, kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi saat kamu sujud di tengah malam? Apa yang dilakukan langit ketika seorang hamba membasahi sajadahnya dengan air mata? Dan bagaimana tahajud bisa mengubah nasib, takdir, bahkan jalan pulang kita ke akhirat? Mari kita buka tirai langit. Karena malam bukan hanya tentang gelap. Malam adalah waktu ketika para malaikat turun. Ketika awan spiritual mulai mengangkat doa-doa yang dibisikkan dalam diam. Dan ketika dunia tidur, langit justru terjaga. Di sepertiga malam terakhir, ada satu waktu yang tidak akan kamu temukan di jam manapun. Waktu yang tidak ada di kalender, tapi sangat nyata di mata langit. Yaitu waktu ketika Allah turun ke langit dunia. Menawarkan langsung, siapa yang ingin berdoa,
akan aku kabulkan. Siapa yang ingin ampunan, akan aku ampuni. Siapa yang meminta, akan aku beri. Sahabat langit, ini bukan dongeng. Ini sabda dari Rasul yang kita cintai. Bahwa ada momen saat langit begitu dekat. Dan kamu benar-benar didengar. Sekarang bayangkan, kamu duduk di sajadah. Dengan tubuh masih menggigil. Matamu berat tapi hatimu ingin bicara. Lalu kamu sujud. Kamu menangis. Dan kamu hanya bisa bilang, "Ya Rob, aku lelah." Tahukah kamu bahwa pada saat itu, langit sedang hening. Dan para malaikat menunduk. Karena mereka menyaksikan satu adegan paling mulia di muka bumi. Seseorang yang lemah sedang memanggil kekuatan tertinggi. Doamu tidak jatuh ke lantai. Tangismu tidak hilang di udara. Tapi semua itu diangkat, dicatat, diperlihatkan kepada Arsy. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ketika malaikat melihat air mata itu. Mereka tidak hanya mencatat, mereka mendoakanmu. Mereka ikut mengamini apa yang kamu pinta. Karena mereka tahu, orang yang bangun malam untuk Allah adalah orang yang hatinya tidak bisa lagi ditipu dunia. Sahabat langit, ada satu rahasia besar dari tahajud, yaitu bahwa tahajud bukan hanya mengubah masa depan, tapi juga sedang menebus masa lalu. Setiap kali kamu sujud, kamu sedang membakar dosa-dosa kecilmu. Setiap kali kamu menangis, kamu sedang menghapus jejak kelam yang pernah kamu lakukan. Dan setiap kali kamu menyebut nama Allah di malam hari, kamu sedang menanam cahaya yang akan menyambutmu kelak di kuburmu. Ketika semua orang pergi, dan hanya amal yang tinggal, orang yang menjaga tahajud tidak akan pernah sendirian. Bahkan di alam paling sunyi sekalipun, akan ada sinar dari sujudnya yang dulu, yang datang menemani, menguatkan, dan menjadi perantara ampunan. Lalu apa yang terjadi pada nasibnya? Apakah hidupnya jadi selalu mudah? Tidak selalu. Tapi dia akan selalu dibantu. Ada yang membelokkan bahaya. Ada yang menahan musibah. Ada yang menggiring langkah kakinya ke arah yang benar. Tanpa dia sadari. Rezekinya mungkin tidak langsung meledak. Tapi cukup. Dan datang di saat paling butuh. Urusannya mungkin tidak selalu lancar. Tapi selalu selesai. Dan yang lebih penting, hatinya tidak mudah panik. Karena apa? Karena langit sudah tahu namanya. Karena langit sudah menyaksikannya menangis. Dan langit tidak akan membiarkannya jatuh begitu saja. Sahabat langit, orang-orang yang menjaga tahajud adalah orang-orang yang hidupnya mungkin sepi, tapi batinnya sibuk. Mereka tidak banyak bicara, tapi pikirannya dalam. Mereka tidak sibuk pamer, tapi diam-diam hatinya terhubung ke atas. Mereka adalah pejuang sunyi, yang tidak peduli berapa banyak orang memuji. Yang penting, langit tahu mereka ada. Langit tahu mereka bersujud. Langit tahu mereka berjuang. Dan ketika dunia tidak adil, mereka tahu harus kemana. Ketika manusia mengecewakan, mereka tahu tempat kembali. Dan saat mereka tidak punya siapa-siapa, mereka tahu bahwa malam selalu membuka pintu pulang. Sekarang mari kita bicara lebih jauh. Apa hubungan tahajud dengan akhirat? Banyak orang mengejar dunia karena mereka pikir waktu mereka panjang. Tapi orang yang terbiasa tahajud akan sadar bahwa hidup ini hanya mampir sebentar. Tahajud mengajarkan kita untuk berpikir jauh, untuk mempersiapkan bukan hanya rumah di dunia, tapi juga rumah di alam keabadian. Dan tahajud adalah salah satu amalan yang akan memberi cahaya di hari kiamat. Hari ketika semua orang panik. Hari ketika semua topeng dibuka. Hari ketika semua amal diperlihatkan. Tahajud akan datang sebagai bukti cinta, sebagai saksi bahwa kamu pernah mengutamakan Allah. Di saat semua orang memilih tidur, tahajud akan menjadi penolong yang memohon kepada Allah
Ampunilah dia, karena dia pernah meninggalkan kasurnya untukmu. Dan itulah bentuk cinta paling jujur. Ketika tidak ada yang tahu, tapi langit menjadi saksi. Sahabat langit, kalau sampai hari ini kamu masih bisa bangun malam, masih punya rasa ingin tahajud, itu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu sedang dikasih izin. Karena kamu sedang dijemput oleh cinta, yang tidak semua orang dapatkan. Jadi jangan sia-siakan. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam terakhir kamu diberi kesempatan. Dan siapa tahu, sujud malam ini adalah sujud yang akan mengubah seluruh hidupmu. Kalau kamu merasa pesan ini terlalu dalam, kalau kamu merasa ini bukan lagi sekadar narasi, tapi lebih seperti panggilan, tolong ketik 77 di kolom komentar. Ajak yang lain merasakan apa yang kamu rasakan. Karena barangkali, lewat kamu, ada jiwa yang terselamatkan. Sebelum kita benar-benar tutup, izinkan satu pesan terakhir. Jangan tunggu hidup hancur dulu untuk kembali. Jangan tunggu kehilangan semuanya untuk bersujud. Karena langit itu tidak pernah kejam. Langit hanya ingin kamu pulang sebelum semuanya terlambat. Dan tahajud adalah cara langit mengetuk hatimu di saat semua orang tidur, dan hanya kamu yang masih terjaga. Karena cinta sejati adalah cinta yang diam-diam membangunkanmu untuk menghadapnya tanpa alasan, tanpa pamrih, hanya karena rindu. Terima kasih sahabat langit. Terima kasih karena kamu sudah menyelesaikan pesan ini. Dan semoga pesan ini tidak berhenti di pikiranmu, tapi benar-benar hidup dalam setiap sujudmu. Jaga tahajudmu, karena bisa jadi itulah yang akan menjagamu ketika semua sudah pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.